tanggal 1 April 2024 jam 9 pagi. Harap supaya Bapak Ibu warga jemaat serta anak-anak dapat ambil bagian dalam ibadah tersebut. Yang melayani ibadah akhir bulan Maret 2024 Penatua Adi Yoni Baransang. Selamat Tuhan kita akan mulai dengan ibadah yang kita sore hari ini. Panggilan beribadah dengan membahas jemaat yang berkumpul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Kita memuji Tuhan dari dalam Yohanes nomor 6 ayat 1 dan ayatnya yang keempat untuk menyambung ibadah kita di sore hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Kita bernyanyi sekali lagi di dalam nyanyian rohani 62 ayat yang kedua. Mari muliakan dan kata-kata seterusnya. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama jemaat saya mempersilakan Solo Gloria untuk mengambil puji-pujian yang telah disiapkan.
akan masuk kepada puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, seluruhkanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Dialah Tuhan Allah kita. Mari kita puji Tuhan sekali lagi di dalam nyanyian Rohani 11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kami puji Engkau dalam kata-kata seterusnya. Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberi kesempatan lagi kepada Solopam untuk mengambil puji-pujian yang telah disiapkan. Tuhan
kita akan datang pada pengakuan dosa. Dosaku beritahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah berdosa kepadamu sehingga kami tidak layak disebut anak-anakmu. Sayangilah dan ampunilah dari segala dosa kami. Pimpinlah kepada kami kehidupan yang kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon karena kasih anakmu, Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan sekali lagi di dalam nyanyian rohani 60 ayat yang kedua. Nyanyian rohani 60 ayat yang kedua, tak boleh kubur berduga dan kata-kata seterusnya. Satu Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang hana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang ternoda dan bercacat. Kita puji Tuhan sekali lagi di dalam nyanyian rohani 60 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Begitu kita terlepas dan kata-kata seterusnya. Atas nama jemaat saya mempersilakan Solo PKB. Menyakiti hatimu, kadang-kadang ku lupakan kau. Di saat ku hidup bahagia,
tiada arti dalam hidupku tanpa Yesus beserta diriku. Ku tertidur dalam kegelapan, soal Tuhan berjanji, ku tetap selalu di sisimu. Walau percobaan di hati, tetap namamu ku panggilku. Tiada arti dalam hidupku tanpa Yesus beserta diriku. Ku tertidur dalam kegelapan, saat Tuhan ku berjanji, ku tetap selalu di sisimu. Walau percobaan di hati, tetap namamu ku panggilku. Saat ini Tuhan ku berjanji, ku tetap selalu di sisimu. Walau percobaan di hati, tetap namamu ku panggilku. Tetap namamu ku panggilku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini di ibadah akhir bulan. Pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Kitab Perjanjian Baru Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Kalau Bapak Ibu jemaat sudah mendapat firman Tuhan, kita dalam keadaan terbuka, mari kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena di sore menjelang malam hari ini, di akhir bulan ini, kami masih berada di dalam Ka'bah-Mu yang kudus. Walaupun kami dari kemarin sampai tadi pagi, tapi kami masih kuat untuk terus datang kepadamu Bapa. Karena kami yakin dan percaya Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Bapa terus memelihara dan melindungi kami. Oleh sebab itu di malam hari ini, kami hendak akan membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Oleh sebab itu kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang sedang kami baca dan kami renungkan, kami dapat pahami, mengerti, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa,
kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18 yang berperikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyentuh ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkannya." Sesudah berkata demikian, menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Persekutuan yang Kristus kasihi, Shalom. Shalom. Kita telah ada dalam hari-hari kematian Yesus, yang dimana tiap orang berkabung dalam kematiannya. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa kematian Yesus sudah terjadi amat lampau, dan Yesus sendiri sudah ada dan tidak ada di dunia ini. Ia sudah bangkit, naik ke surga. Di saat ini kita hanya memperingatinya bahwa pernah Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Berita tentang kebangkitan Yesus ialah pertama kali diketahui dalam pembacaan kita tadi, di mana Maria Magdalena pertama kali mengetahui bahwa Yesus yang mati disalibkan, namun Dia sudah bangkit. Awalnya dari itu dirasakan dalam kedukaan yang amat dalam, karena Yesus selalu bersama-sama dengan mereka atau dengan murid-murid pada saat itu.
Menurut kebiasaan ada mereka, ketika ada orang mati, mereka biasa menaruh rempah-rempah dan wangian di kubur orang mati. Maria Magdalena melakukan hal yang sama demikian. Namun di tengah-tengah kesedihan mereka, Yesus beri kejutan bagi mereka yang berawal dari Maria dan Magdalena. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa penampakan Yesus kepada Maria Magdalena adalah yang pertama kali berita ini mulai disebarkan oleh para murid dalam situasi kesedihan yang amat mendalam. Tiap orang pada saat itu menjadi percaya dan ragu karena berita biasanya menjadi hal yang baik, tetapi juga menjadi hal-hal yang ditakuti oleh para murid pada saat itu. Karena bisa saja pemerintahan Romawi dan juga orang-orang Yahudi mengejar dan bertindak jahat terhadap pengikut Yesus pada saat itu. Jadi berita ini disampaikan kepada murid-murid menjadi sukacita, namun ada keraguan dan juga ketakutan bagi mereka, sebab jika memandang demikian mereka dapat ditangkap atau juga dapat dipenjarakan. Tetapi hal ini ialah Yesus mau menjadikan para murid dan tiap pengikutnya menjadi percaya, dan jangan ragu-ragu bahwa semua sudah tertulis dalam kitab suci bahwa Yesus harus menderita, mati, namun bangkit di antara orang mati. Yesus sedang menjadikan para murid dan pengikut untuk menjadi saksi pertama dalam kebangkitannya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam pembacaan Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18, tema kita ialah penampakan Yesus kepada Maria Magdalena dan berkat bagi dunia. Saya ulangi sekali lagi, penampakan Yesus pada Maria Magdalena dan berkat bagi dunia. Kita telah tahu maksud tujuan Yesus datang ke dunia ialah menebus dosa manusia. Saat inilah yang menjadi berkat bagi kita sebagai orang percaya, tetapi juga menjadi hal yang harus menyadarkan kita bahwa Yesus tidak dengan sengaja untuk mati bagi kita, tetapi ada harga yang harus dibayar dalam pengorbanan Yesus. Saat ini Yesus mau menjadikan dirinya sebagai ganti dosa-dosa kita. Apakah dengan cara yang sama kita ingin menyakiti hatinya? Ataukah kita terus mau menyalibkan dia? Harga yang kita bayar kepada Tuhan ialah mau percaya kepada Tuhan dan tidak lagi berbuat dosa. Salib menjadi kita selama hari ini. Salib menjadikan kita orang-orang bahwa pernah Tuhan tolong Bapak, Ibu, dan saya. Salib menandakan bahwa ini berkat saya. Salib juga mengingatkan bagi kita bahwa Tuhan kehendak yang diselamatkan. Karya keselamatan Yesus di atas salib dengan menjauhkan diri dari tiap perbuatan dosa kita. Jikalau memang hari ini berita kebangkitan Yesus, Maria Magdalena menjadi sukacita, tetapi hari ini juga menjadi tantangan bagi kita supaya kita terus berbuat hal yang mendatangkan kebaikan di kayu salib. Dengan kata lain, bahwa Yesus bangkit
mau mengendaki bagi kita siap untuk memikul salib kita masing-masing. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tantangan bagi kita ialah apakah kebangkitan Yesus benar-benar kita rasakan dalam hidup kita, atau karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita saat ini benar-benar merasakan dampaknya. Karena begitu besar tantangan dan pergumulan yang kita pikul, kita mulai ragu dan tidak percaya berita kebangkitan yang seharusnya menjadi berita baik dalam iman percaya kita. Kita mulai ragu, bertanya tentang kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau percaya pada Tuhan atas kebangkitannya, namun banyak tantangan hidup yang buat kita tidak percaya lagi. Ada banyak pergumulan atau doa yang tidak dijawab. Kita mulai bertanya, dengan kemahakuasaan Tuhan, kita bertanya dalam hidup, mengapa sepanjang masa bulan Maret ini justru hal-hal yang sukar yang saya terima, atau Tuhan, mengapa sakit yang saya dapati, tetapi tantangan demi tantangan yang saya peroleh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berita tentang kebangkitan Yesus yang sudah kita rayakan tadi, subuh Paskah, adalah kunci kehidupan percaya, maut telah dikalahkan. Segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam hidup kita, Tuhan telah kalahkan. Inilah bukti jika Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Berarti tidak ada kuasa apapun yang dapat melawan Tuhan. Yesus menjadi dokter sakitmu, Yesus menjadi jawaban atas dosa-dosamu, Yesus menjadi pemberi kasih karunia di saat kamu merasa diri tidak pantas diselamatkan, karena Yesus sudah mengalahkan maut. Sejak pertama manusia berbuat dosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari taman. Mereka melanggar perintah yang dibuat Tuhan. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi buah yang di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Ketika Adam dan Hawa memakannya, mereka telah melanggar perintahnya, dan itu dosa bagi Tuhan. Lalu diusirlah mereka keluar dari Firdaus. Manusia sudah berbuat dosa, dia tinggal dalam Firdaus. Firdaus itu keselamatan atau berkat. Di luar Firdaus itu dosa, bahkan maut. Kita saat ini tinggal di luar Firdaus dalam kelemahan kita, dalam dosa dan kesalahan, kekesalan, kekecewaan, kesakitan kita, dalam kebiasaan buruk kita. Teringat tentang cerita Yesus di atas kayu salib, Injil Lukas pasal 23. Seorang yang berdosa disalib bersama-sama dengan Yesus. Orang itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ketika manusia berbuat dosa, ia sudah tinggal di luar Firdaus, maka itu darah Yesus dan kebangkitan Yesus menjadi berita baik bagi kita, menjadi berkat bagi kita, karena kita sudah dalam Firdaus. Siapa yang percaya bahwa salib, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini ia sudah ada dalam Firdaus.
Karena Firdaus tempat penyelamatan kita. Ingat dosamu, sakitmu, keluh kesahmu, bahkan setiap kamu yang mungkin kecewa, kamu yang mungkin ada dalam pergumulan berat, jangan khawatir, percaya, karena setiap orang percaya sudah ada dalam Firdaus, tempat yang dulu karena dosa manusia diusir, tetapi sekarang Yesus dengan darahnya yang telah melayakkan kita, membersihkan kita dari setiap inti dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di akhir bulan Maret ini, mari kita masih ada dalam suasana kesengsaraan Tuhan, tetapi marilah kita melihat kebangkitan Tuhan ini menjadi sukacita besar, berkat besar, menjadi bukti bahwa iman percaya kita memang tantangan dan pergumulan tiap orang yang ada. Tetapi ingat firman Tuhan tadi, bahwa saat ini Tuhan telah tempatkan kita dalam kedamaian meskipun kita ada dalam pergumulan kita. Ingat, jadikanlah berita kebangkitan ini menjadi berita sukacita, karena berkat besar bagi kita sekalian. Berdoalah kamu jika kamu ada tantangan, percayalah jika kamu ada kebimbangan, dan ingatlah kamu sudah ditebus, kamu sudah ada dalam Firdaus bersama Yesus. Kiranya Tuhan yang punya Roh Kudus dapat memampukan kita untuk melakukan firman ini. Amin. Kita akan memberi persembahan syukur. Marilah membawa persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pengajaran firman-Nya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita hari ini persembahan syukur dan bernyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani dengan ayat 1 hingga persembahan selesai dikumpulkan. Hai puji kuasa namanya dan kata-kata seterusnya. Oh
Mari kita lakukan. Kita berdoa. Saat ini kami berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami beri. Tuhan berkati selalu atas ucapan-ucapan syukur dari tiap orang yang beri kepadamu. Satu pengucapan syukur dari keluarga Yewamrau Bombing atas berkat Tuhan sepanjang bulan Maret 2024. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupan keluarga, terus menjaga dan melindungi setiap keluar masuknya, agar keluarga ini terus dituntun dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan terus menjaga dan memberi berkat setiap saat. Jadikan kami sebagai persembahan yang hidup untuk menjadi persembahan yang hidup dalam pekerjaan kami, dan persembahan yang hidup bagi tiap keluarga dengan pergumulan kami, persembahan yang hidup bagi pekerjaan dan tugas-tugas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah orang yang dipercaya untuk mengatur dan mengolah persembahan ini menjadi berkat dalam pekerjaan mulai dari tingkat sinode, klasis, dan jemaat. Dan persembahan dipakai untuk memperluaskan pekerjaan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Bapak Guru Hosana. Untuk
paduan suara Dorcas Tabitha untuk memuji puji-pujian yang sudah disiapkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan datang kepada pengakuan iman. Untuk itu saya mempersilakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala zaman, di tempat kita, mari kita mengaku iman kita sesuai dengan pengakuan iman Rasul dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita aminkan dengan nyanyian bersama-sama, nyanyian rohani 64 ayat pertama dan ayat yang kedua. Sesungguhnya aku katakan dan kata-kata seterusnya.
kita datang pada dosa Pak. Kita berdoa. Kami bersyukur atas semua hal yang telah Engkau buat kepada kami. Terlebih dalam mengakhiri bulan Maret yang penuh berkah tetapi juga tantangan. Pergumulan yang hari ini kami temui, kami tetap mensyukuri karena itulah tanda penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, harga kematian-Mu tidak kami dapat atasi karena kami sendiri tidak sanggup, sama seperti Bapa di dalam surga. Namun yang kami tahu ialah Engkau mati untuk menebus segala dosa kami. Saat ini kami mengaku seharusnya kamilah yang sebenarnya menanggung beban dosa kami masing-masing. Tetapi kami telah membuktikan bagi kami Tuhan Yesus berbuat baik kepada kami. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, saat ini kami ada dalam persekutuan pada akhir bulan dan juga bersama-sama dengan lain lima yang kami kunjungi di hari ini. Kami telah berkumpul, bernyanyi dan telah belajar firman-Mu untuk mensyukuri hari-hari di bulan Maret ini. 31 hari telah kami lalui dengan sakit, lemah, kekurangan, kelemahan kami, pergumulan kami, tantangan kami, tetapi kami masih ada saat ini. Adalah bukti pemeliharaan bagi kami. Kami mau bersyukur atas semua hari-hari yang kami lalui. Kami saat ini datang untuk berkata Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pergumulan yang kami dapati. Terima kasih untuk kekurangan yang kami lalui. Terima kasih untuk semua tantangan hari ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, biarlah firman yang telah kami belajar menjadi firman yang hidup. Biarlah firman ini bukan hanya kami mendengar, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kami ketika kami jatuh dalam kesalahan. Tuhan, tolonglah kami, arahkanlah dengan firman yang telah kami dengar dan menjadi petunjuk dalam jalan-jalan hidup kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, saat ini kami memuji atas semua hal-hal yang telah kami lalui, atas pemeliharaan Tuhan, tetapi kekhawatiran kami mohon ya Yesus, kami akan lalui 30 hari ke depan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan menimpa kami, entah baik, entah kami berkekurangan, entah kami sehat atau baik, ataupun buruk, kami tidak tahu. Tetapi kami tahu dan yakin dan percaya Bapa terus memelihara dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan sekali lagi beri kesempatan kepada paduan suara Raja nomor 1 untuk membawakan puji-pujiannya.
Kita akan mengakhiri ibadat kita di malam hari ini. Kita bernyanyi bersama-sama di dalam Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan ayat yang ketiga, ayat 1 dan ayat kedua kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, dan kata-kata seterusnya. Terimalah berkat Tuhan, pergilah dengan selamat, dan masuklah bulan yang baru dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Majelis Jemaat GKI kita nomor 1 mengucapkan selamat memasuki bulan April 2024. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Jemaat persilakan dulu kembali. Ibadat akhir bulan kita telah selesai. Kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersatu. Saat mulai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah akhir bulan kita telah selesai. Diberikan kesempatan kepada keluarga jemaat untuk bersalaman di tempat ini. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Muslim 1 dan keluarga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Hari Yomi Baransani yang telah melayani ibadah akhir bulan Maret. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Muslim 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik yang telah memiliki pujian sepanjang ibadah berlangsung, solo paduan suara vokal grup yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.
yang sudah ambil bagian dalam ibadah akhir bulan Maret. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada multimedia, Kantoria, dan Yesus memberkati. Bapak Ibu, warga jemaat, ibadah Paskah kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 jam 9 pagi. Harap supaya Bapak Ibu warga jemaat serta anak-anak dapat ambil bagian dalam ibadah tersebut. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah akhir bulan Maret: laki-laki dewasa 43, perempuan dewasa 85, anak laki-laki 50, anak perempuan 49. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah akhir bulan berjumlah 227 jiwa. Kita berikan kemuliaan. Bapak Ibu warga jemaat, di belakang Betania Lama ada jamuan kasih yang sudah disiapkan oleh Rayong 5. Sebelum kita ambil makan dan minum, mari kita berdoa. Kami terus berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan Engkau baik. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret kami boleh ada karena penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna bagi kami. Bapa di dalam surga, kebenaran firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami yang hadir di malam ini. Kami percaya lewat kebangkitan Tuhan Yesus kami boleh ada. Bapa, kami berdoa, kami terus mengucap syukur bahwa di belakang Betania Lama telah tersedia jamuan kasih yang sudah disiapkan oleh Rayong 5. Sebelum kami ambil makan dan minum, kami berdoa mohon berkat uluran tangan kasih Tuhan, berkati kudusnya makan dan minum tersebut, agar kami ambil dan makan jasmani kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami siap sambut berkat-Mu. Amin. Baik, kami kembalikan waktu kepada Ibu Siamas Y. Marani. Sang